Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan mentor saya, Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Pertanian UNG. Kami mendapatkan tugas individu dari Latsar CPNS kelompok 1 subbagian 2 kelompok 1 pada gelombang 5 angkatan 15 Kemendikbud kerjasama dengan BPSDM Sulawesi Barat. Kami lanjut Pak, ini mohon maaf kami ingin diskusi sedikit mengenai tentang definisi wawasan kebangsaan menurut Bapak itu bagaimana Pak, ya mohon kami diberi arahan. Baik, terima kasih. Saya mencoba memberikan penjelasan menurut saya tentang definisi wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana ini guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya kira itu. Oh iya, terima kasih Pak. Kemudian Pak, di dalam berbangsa dan bernegara itu terdapat 4 konsensus di dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kira-kira menurut pandangan Bapak sendiri, 4 konsensus ini secara singkat bagaimana Pak ya penjelasannya? Baik, Pancasila ini secara sistematik ini disampaikan oleh Insinyur Soekarno di depan BPU PKI pada tanggal 1 Juni 45. Kemudian dari BPU PKI ini diajukan ke PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari situ kemudian secara fundamental filsafat maupun pikiran yang sedalam-dalamnya merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Nah, kemudian terjadi unsur-unsur pertama yang menghadapi Pancasila dijadikan sebagai landasan bersama bagi fondasi dan cita-cita berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Nah, kemudian yang berikutnya Undang-Undang Dasar 45, bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini dirancang pada 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1945 oleh BPU PKI, yang pada masa itu disampaikan gagasan pembentukan negara beliau yang disebut dengan Pancasila. Gagasan disampaikan di hadapan panitia BPI pada perdana mereka tanggal 20 Mei 45 dan berlangsung hingga 1 Juni 45. Nah, setelah itu kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dapat diuraikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu hakikatnya. Sebab meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan, tapi pada hakikatnya satu bangsa, satu negara, yaitu Republik Indonesia. Di mana lambang NKRI itu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa usaha bina negara baik pada masa pemerintah Majapahit maupun NKRI berlandaskan pada pandangan yang sama, yaitu semangat rasa persatuan, kesatuan, kebersamaan sebagai modal dalam menegakkan negara. Kemudian yang terakhir NKRI, bahwa NKRI ini merupakan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang saya untuk keempat konsep tersebut.
Ya, oh, Masya Allah. Terima kasih banyak, Pak. Kemudian, Pak, mohon maaf, kalau misal ini kami minta arahannya, Pak, Ya. sebagai anak didik Bapak, kalau misalnya bagaimana menyikapi antara mahasiswa kaya dan miskin, mahasiswa yang sering memberikan hadiah ke dosen yang tidak, bagaimana menyikapi hal tersebut, Pak, kalau misalnya terjadi di lingkungan kampus kita. Ya, sebenarnya menurut saya itu keliru ya kalau ada mahasiswa yang kaya yang sering memberikan hadiah kepada dosen. Jadi sedini mungkin ini harus di-cut, karena kalau kita biasakan mahasiswa itu memberikan hadiah kepada dosen, maka sesungguhnya eh, mahasiswa yang miskin ini akan merasa tersisihkan sehingga harus disampaikan SOP-nya, panduannya bahwa tidak ada keberpihakan karena dia berduit, dia banyak uang, maka dia kemudian akan bisa dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip memberikan sesuatu ke dosen agar dia bisa mendapatkan nilai atau sesuatu yang lebih baik daripada yang lain. Sehingga ini menurut saya harus ada regulasinya, harus ada SOP-nya bahwa tidak ada perbedaan terhadap mahasiswa semua sama. Jadi tidak boleh ada yang demikian. Ya, terima Begitu kasih, Pak. saya. Masya Allah. Kemudian terakhir, Pak, terus bagaimana kira-kira cara menanamkan moral ke mahasiswa kita agar bisa cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia itu sendiri? Mohon arahannya, Pak. Baik, kalau menanamkan moral kepada mahasiswa itu harus dari kita dulu, dari dosen tersebut. Kita harus memberikan contoh. Jadi yang paling baik itu bukan melalui penyampaian nasihat atau apa, tapi melalui perilaku kita. Kita sebagai dosen yang harus memberikan contoh sehingga secara tidak langsung mahasiswa itu akan bisa melihat oh begini yang harus dia contohi sehingga moral-moral itu bisa terbentuk dengan sendirinya ketika dia melihat contoh daripada kita memberikan aturan-aturan menyampaikan harus begini tapi kemudian kita sendiri yang melanggar. Saya beri contoh misalkan hal kecil dalam memberikan kuliah ketika kita menyepakati waktu dan tempatnya itu sesuai dengan jadwal, maka bukan hanya mahasiswa yang harus tepat waktu, tetapi kita juga harus tepat waktu. Jadi kita buat komitmen itu yang akan menanamkan kepada mereka nilai kedisiplinan, kemudian bagaimana bersikap, dan itu akan membentuk moral mereka ketika mereka melihat contoh yang ada pada dosen yang dimaksud. Saya kira itu. Ya, mungkin itu saja, Pak. Terima kasih banyak Ya, waktunya, Pak. Ini ya, sangat luar biasa tambahan wawasan dari kami ya. sebagai Terima kasih. anak didik Bapak ini ya. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nan. Iya, Pak.